Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah, menurut Al-Fakir, Pondok Pesantren As-Safir sendiri yang dipimpin oleh Kiai Haji Maulana Muhammad Al-Ghazali Al-Masduri amat begitu luar biasa di mata Al-Fakir, karena tidaklah seorang guru itu menjadi teranggap menjadi sosok ulama yang dianggap keilmuannya kecuali dia harus memiliki guru yang alim, juga memiliki murid yang alim. Al-Fakir rasakan banyak sekali murid-murid beliau yang telah menjadi alim ulama, juga guru-guru beliau pun dari berbagai macam negara yang mencakup tingkat internasional. Untuk As-Safir untuk pondok pesantren As-Safir yang Al-Fakir alami di sana memang luar biasa. Struktur pembelajaran di sana amat begitu disusun dengan baik, juga dengan guru-guru yang maksimal dalam mengajar, sehingga anak pun banyak yang dapat mengikuti target dengan apa yang telah ditargetkan untuk mereka sendiri. Dan pengalaman yang Al-Fakir rasakan di sana dikarenakan guru-guru di sana begitu ikhlas mengajarnya, banyak sekali tak hanya pengalaman rohani pun banyak didapat, terutama keberkahan melalui berbagai jalur. Yang paling utama itu dalam jalur khidmat, karena dulu memang di pondok As-Safir sendiri kita nggak dijadikan sebagai anak yang dimanja ya, walaupun tidak menjadi mayoritas, tidak diprioritaskan untuk bekerja membantu khidmat pondok, cuman ya memang kita dituntut agar tidak menjadi santri yang dimanja. Kita di sana ketika sedang membangun, kita ikut turun tangan serta dalam membangun di pondok pesantren ini. Mutlak ini memang mengajarkan santri ini agar memiliki kepribadian yang kuat dan tidak manja, dan ini begitu amat manfaat. Untuk pengalaman yang Al-Fakir alami setelah mondok di As-Safir banyak, bahkan ketika masih mondok pun sudah terasa keberkahan pondoknya ya, dan Al-Fakir maksud keberkahan pondok ini dipakainya pelajar di tempat tersebut untuk masalah, untuk urusan, untuk sibuk dalam usaha agama. Ya alhamdulillah, tahadduts bin ni'mah. Ketika mulai Al-Fakir belajar di situ, umur 14 tahun pun Al-Fakir sudah disuruh oleh orang tua. Kenapa orang tua menyuruh ini? Karena memang orang tua sudah ada kepercayaan kepada anaknya untuk berbicara di depan, walaupun waktu awal-awal itu pengajian ibu-ibu di umur kurang lebih ya baru 13 mau ke 14 tahun. Yaitu umur segitu udah dipercaya, mutlak kepercayaan orang tua memerintahkan Al-Fakir untuk bicara di depan ibu-ibu ini karena melihat kualitas hasil didikan daripada pondok pesantren sendiri di As-Safir. Selain di situ, umur 16 itu mulai Al-Fakir pertama khutbah di Kapolsek Kecamatan Al-Fakir sendiri di Jalan Cagak. Itu memang orang pun banyak yang heran. Waktu itu mungkin Al-Fakir masih 16 tahun itu masih ya kecil-kecilnya lah, badan nggak terlalu besar, pas-pasan badannya, nggak terlalu tinggi juga. Nah, khutbah ini luar biasa. Dalam artian luar biasa tuh amat luar biasa keberkahannya. Untuk Al-Fakir sendiri ya, saya bukan orang siapa-siapa, bukanlah seorang siapa-siapa. Laulan murabbi, ma'araftu rabbi. Kalau nggak ada murabbi, Maulana Muhammad Al-Ghazali Al-Masduri, siapalah kami santri-santri. Mana ana laulakum, siapalah saya kalau ini sama Al-Fakir kalau seandainya tidak ada guru. Selanjutnya setelah masa wisuda itu pun berlanjut. Ketika setelah wisuda Al-Fakir mengambil di pondok pesantren As-Safir, di tengah mengambil pun orang tua banyak memberikan jadwal-jadwal pengajiannya kepada Al-Fakir. Kebetulan orang tua pun bapak sendiri almarhum Bapak Salahuddin, beliau memang suka misi murid Nabi,
juga Raja dan yang lain-lainnya, momen-momen yang biasa di Indonesia ini. Nah itu ketika Al-Fakir sudah mengajar ini berkhidmat, itu orang tua suka mengasih jatahnya itu ke Al-Fakir, sehingga banyak orang juga timbul kepercayaan qadarullah, atas kehendak Allah dan izin Allah, sudah ketentuan Allah. Ketika Al-Fakir sudah selesai 2 semester mengajar di Pondok Pesantren As-Saffir, Bapak Al-Fakir meninggal. Nah, di situ alhamdulillah dengan arahan dan doa daripada para guru di sana di Pondok Pesantren As-Saffir, Al-Fakir mulai merintis sendiri pondok pesantren di sini di rumah. Waktu itu memang santri baru dua, mutlak ini pun keberkahan daripada guru-guru yang ada di pondok. Setelah itu banyak kawan-kawan di kalangan jamaah sendiri yang berkunjung agar jangan dulu melanjutkan perintis pondoknya sebelum Al-Fakir berangkat untuk safari belajar lebih maksimal lagi, ataupun ya keluar di jalan Allah untuk beberapa bulan sampai 1 tahun, agar lebih maksimal dan bertahan. Saat itu pun Al-Fakir dengan datang kepada para guru di As-Saffir minta doa, juga meminta arahannya. Alhamdulillah dengan izin dari para guru dan masih para guru-guru As-Saffir yang ada di Pondok Pesantren As-Saffir, Al-Fakir dapat berangkat ke beberapa negara. Mutlak datang ke sana itu untuk studi banding, untuk belajar lagi dalam segala hal. Dan saat itu Al-Fakir telah mengunjungi di India sendiri. Waktu itu Al-Fakir datang ke Pondok Pesantren Deoban, Darul Ulum Deoban yang terkenal di India. Di Bangladesh pun Al-Fakir kunjung ke beberapa pondok pesantren yang ada di Dhaka, yang ada di beberapa kota di sana. Datang juga ke Kuala Lumpur, ke Malaysia, di Kuala Lumpur Al-Fakir datang ke pondok pesantren Sri Petaling dan markas dakwah di sana. Juga Al-Fakir alhamdulillah dengan berkat doa dan belajar di Pondok Pesantren As-Saffir ini, juga dengan usaha orang tua juga, doa dari ibu juga, Al-Fakir bisa berangkat ke Yaman. Di Yaman Al-Fakir ikut daurah Sufiyah, daurah di musim panas itu di Darul Mustafa tahun 2018 di bulan Syawal. Alhamdulillah Al-Fakir bisa datang ke sana. Dan ketika datang ke sana pun ya karena sudah dibekali ilmu dari Pondok Pesantren As-Saffir, sudah dibekali kemampuan anak hasil didikan daripada para guru ini, sehingga di sana pun diterima. Di Deoban ketika Al-Fakir ingin meminta ijazah am dalam kutubus sittah itu, ijazah am sana kutubus sittah secara am umum itu, sebelumnya itu banyak yang mengetes. Di antaranya ketika di Deoban itu Maulana Ni'matullah Al-Uqba yang mendapat gelar Bahrul Ulum, yang mana beliau ini terkenal menghafal banyak kitab. Beliau ketika sebelum mengetes Al-Fakir, sebelum Al-Fakir minta tuh ngajak pemerubah pakai bahasa Arab, juga yang menanyakan beberapa hukum fikih. Dan alhamdulillah berkah daripada sistem yang dibuat di Pondok Pesantren As-Saffir ini doa daripada guru-guru. Ketika di sana pun mereka mempercayai bahwasanya memang ini sudah standar internasional didikan daripada di pondok sendiri. Sehingga ketika datang ke sana ke Darul Mustafa pun alhamdulillah Al-Fakir diterima, bahkan dapat bercakap-cakap langsung. Waktu itu Al-Fakir dapat bercakap dengan Syekh Mukhtar Jamil, itu kan dengan Al-Halim Musa Karim Segar, banyak berdiskusi secara langsung gitu kan perihal masalah itu, Bu. Dan itu menyambung. Kenapa? Berarti memang benar apa yang diajar, yang Al-Fakir rasakan, yang dididik di dalam Pondok Pesantren As-Saffir ini, itu dipakai di mana-mana. Bahkan walaupun di As-Saffir ini tidak berbahasa Arab tiap hari, tapi karena menekankan ilmu alat, nahwu, shorof, juga yang lain-lainnya, setiap hari kita baca kitab di sana. Sehingga ketika kita bercakap dengan orang Arabnya langsung, walaupun kita orang ajam ini, itu sangat nyambung. Bahkan mengatakan banyak mereka yang menyanjung-nyanjung bahasa Al-Fakir sendiri. Maaf sahih kalamak, nggak fasih banget kalam ini. Antum minal Arab katanya. Apakah kamu ini termasuk orang Arab? Lah, ana minal ajam. Saya ini orang ajam katanya. Mutlak ini karena kefasihan ini datang karena didikan dari pondok pesantren sini. Sehingga ketika Al-Fakir datang ke Oman juga, di Oman banyak yang menyambut dengan baik. Bahkan meminta Al-Fakir untuk
memberi tausiah kepada mereka. Alhamdulillah dengan berkah ilmu yang diajarkan para guru-guru di sana saat itu, Al-Fakir dapat rasakan di sana, dakwah disambut di mana-mana. Walaupun di Oman ini mayoritas ini banyaknya adalah mereka tuh golongan Ibadiyah. Yang mana golongan Ibadiyah ini jelas lah, itu termasuk Khawarijian zaman now gitu ya, Khawarij zaman now. Ibadiyah walaupun ya bukan asu aja ya, tapi mereka pun menerima dan Al-Fakir pun bisa mengambil jalur tengah. Kenapa bisa mengambil jalur tengah? Ya itu tadi, didikan daripada pesantren As-Safir sendiri mendidik agar kita bisa masuk di berbagai kalangan, tidak menjadi orang yang fanatisme, menjadi orang yang sosialisme, gitu kan? Jadi orang yang memiliki wawasan yang luas, sehingga masuk ke berbagai kalangan pun diterima. Nah, ini mungkin dalam pesan video ini ya Fakir sangat begitu berterima kasih kepada guru-guru yang ada di sana juga mutlak. Ya, kalau nggak ada guru-guru di sana ya siapa lah Al-Fakir, bukan siapa-siapa. Alhamdulillah, terima kasih kepada para guru. Alhamdulillah sekarang pun dengan berkah para guru di sana, sekarang Al-Fakir di sini mulai merintis, juga santri pun bertambah. Sekarang jumlah santri yang mukim ini ada 21 anak. Kalangan putranya ada 15, putrinya ada 16. Waktu itu awal tahun itu sampai hampir 30, cuma banyak yang keluar. Untuk yang ngalang sendiri banyak, hampir 30-40 anak lah total semuanya. Ya mutlak berkah. Sekarang Al-Fakir bisa rasakan di markas dakwah Subang, Al-Fakir dipercaya untuk selalu membaca hikayat sahabat, baca kajian-kajian hadis juga. Banyak yang mengundang Al-Fakir ke pengajian-pengajian para pemuda, bahkan ke Polsek pun masih tetap sekarang mengundang Al-Fakir untuk mengisi tausiah mereka mutlak. Dipanggil kemana-mana, Maulid Nabi, juga Islamil Mi'raj, ketika menyambut Ramadan, Idul Khutbah, Id, Fitri, Idul Adha, itu masyarakat mempercayai kita mutlak. Ini karena berkah dan doa guru-guru yang pernah bersama.